Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif di Set Food. Ya, di edisi Set Food kali ini gue kembali mendapatkan rekomendasi dari kalian via email ya. Thank you banget yang udah ngirimin rekomendasi via email. Email kalian gue bacain, tapi nggak semuanya bisa gue kontenin gitu loh. Ini gue mendapatkan rekomendasi yang cukup menarik ya dari salah satu sobat kita. Jadi ini tuh restoran yang spesialisnya menjual soto, tongseng, dan sop gitu loh. Nah, jadi restoran ini tuh punya rating 3,5 dari 700 lebih konsumen yang sudah mereview coy. Dan komen-komennya tuh rata-rata kocak-kocak. Dan itu sebenarnya dia ngasih ratingnya 5. Tapi komennya jelek, katanya cuma 2 potong itu pun tulang. Dia beli sop iga kan. Ternyata yang jualnya komen balik coy. Ya kalau harga 23.000 saya kasih 4 potong gak dagang. Cuma sodagoh doang. Sodago. Ya mungkin, berarti harga aslinya 23.000 ya. Tapi ini kena markup-nya lumayan ya. Terus ada juga komen dari Sri Rejeki. Dia bilang, tadi pesennya tidak pakai daun bawang sama daun seledri. Malah dipakein jadi rasanya kurang yang karena tidak suka daun bawang seledri. Maaf bu, lagi banyak orderan. Penjual woles begini yang gue demen coy. Oke, terus ada komen juga dari si F. Dia bilang, kecewa, kuah bening banget gak kayak tongseng. Lebih mirip sop, harganya sama kayak tongseng yang lain padahal. Tolong diperbaiki. Dia beli tongseng ayam ya. Balasannya nih yang paling mantep. Biar gak cepet naik kolesterolnya. Berarti tongseng sehat ya. Perhatian banget sama konsumen ya. Cuman emang beberapa komentar lainnya di bawah-bawah gue cek, emang dia sebenarnya ada juga yang, dia sih nggak pernah yang sampai ngemarahin konsumen sih ya. Gak jarang dia juga meminta maaf dan bilang akan memperbaiki gitu loh di komen-komen bawahnya. Nah, di sini gue udah pesen beberapa menunya, gue langsung mulai aja mungkin buat pemanasan, gue cobain dari roti bakarnya. Kita cobain roti bakarnya. Ya, menu pertama yang bakal gue cobain di sini ada roti bakar isi coklat keju dengan harga di ojek online-nya 19.500 ya. Ya mungkin harga aslinya sekitar 16 sampai 17.000. Agak lumayan mahal nggak sih buat roti bakar yang cuma pakai roti tawar doang gitu? Cuman gue nggak tahu ya, kita cobain aja lah ya. Nah, kalau gue lihat dari segi tampilannya sih seperti tidak ada yang salah ya. Jadi dia pakai keju, kelihatannya juga pakai SKM, terus pakai meses gitu loh. Dan rotinya beneran dibakar, pakai margarin, kelihatan ada warna-warna kuningnya di sini gitu ya. Sebelum gue cobain, di sini gue sudah menyiapkan nama penetral ya. Nah, ini ada komen dari si Aldendra. Dia bilang makanan manis ini mah, gak pedas. By the way, next glass pakai nama Aldendra dong. Sebelum kita cobain set foodnya, gue minum dulu supaya netral. Kita minum. Cheers bersama Aldendra. Bismillah. Oke, pemanasan ya. Gue makan pakai roti bakarnya. Roti bakar keju. Wah, kejunya sih nggak pelit ya, banyak ya. Dapat garpu kecil juga. Ini dia roti bakarnya. Gue makan ya. Makan dulu, muntah belakangan. Roti bakar enak. Nggak problemmu dengan roti bakar sih kalau gua. Enaknya bisa dimakan. Pakai SKM, pakai margarin. Terus mesesnya bukan meses murah karena gue sudah beberapa kali menemukan meses murah yang warnanya ungu, terus tampilannya kayak bonyok gitu ya. Dan itu kagak ada rasanya coy, cuma manis doang, nggak jelas. Dan ini beneran kayak meses-meses seres gitu loh. Terus habis itu yang gue rasain juga ada campuran SKM. Kejunya juga tidak keju berbau yang kayak bau-bau durian yang kayak keju murah. Kejunya normal aja menurut gue. Ya menurut gue ini untuk roti bakarnya termakan sekali dan tidak set food. So langsung aja, gue udah pemanasan nyobain roti bakarnya. Gue cobain aja ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya di sini ada soto ayam dengan harga di ojek online-nya 19.500 yang sudah terkena markup kurang lebih 20% per 1.000 lah ya kalau Gojek. Untuk soto ayamnya, karena gue sudah menemukan soto ayam yang buruk sebelumnya, yang menggunakan sawi dan warnanya bening ya. Di sini gue melihat soto ayamnya cukup proper, dikasih soun, terus habis itu ada potongan kol, potongan ayamnya juga lumayan. Gue ngeliatnya potongan ayamnya ada gitu loh. Ini kalau sounnya sudah lembek, itu gue akan memaklumi karena ini kan ada proses syuting, proses pengiriman dalam keadaan panas juga. Tadi karena nyampe rumah gue juga dalam keadaan anget, berarti kan tadinya panas mungkin ya. Oke, kuahnya seperti kuah soto pada umumnya gitu ya. Tidak ada yang salah, ada dapat potongan tomat juga. Tidak ada benda-benda aneh di dalamnya. Dengan penuh husnuzonan, gue akan mencoba ini coy. Tapi kelihatannya minyaknya doang sih berlebih ya. Kelihatannya tuh warnanya warna minyak banget tuh. Genangan minyak banget. Minyaknya sih kelihatan berlebih sih. Tapi kita cobain aja lah ya. Yuk, seruput dulu, muntah belakangan. Skuy.
Kaldu ayamnya tipis-tipis terasa gitu ya. Tapi menurut gue pribadi agak sedikit ya, tapi ini preferensi, tapi agak sedikit keasinan kalau buat gue pribadi. Buat gue suka asin, agak sedikit keasinan. Jadi ini berbumbu gitu ya. Dan di sini yang lebih stands out itu yang bisa gue tangkap adalah aroma kunyit sih ya. Jadi agak kurang balance, kunyitnya agak keluar. Tapi mungkin karakteristik si penjualnya pengennya begitu dia. Coba gue makan secara keseluruhan, pakai saunnya, pakai ayamnya gitu ya. Ayamnya pakai potongan dada dan agak lumayan besar ya. Maksud gue termakan gitu loh. Ayamnya juga nggak bau. Saun lembek gue maklumin lah ya. Harusnya kan kalau kita makan langsung nggak akan selembek ini gitu. Jadi gue maklumin. Cuman problemnya keasinan aja. Cuman kayaknya makan pakai nasi bakal lebih mendingan. Cuman gue lagi nggak mau pakai nasi ya. Squish. Seriusan biar aja. Paling harusnya dia kasih ekstra kondimen kali ya. Jeruk nipis. By the way dia dapat sambal juga. Coba kali ya gue pakein sambalnya ya. Nah dia dapat sambal kayak gini coy. Tuh dia dapat sambal kayak gini. Ini dicampur kayaknya sama kayak buat sop ya. Buat soto. Buat sop bener. Karena gue beli sop juga. Sendok dulu. Makin enak nggak dia pakai sambal. Kurang jeruk aja sih menurut gue. Jeruk nipis harusnya ya. Coba gue makan. Skuy. Tapi lama-kelamaan lidah gue beradaptasi sama asinnya, jadi kayak buat gue pribadi sih nggak problem-problem amat sih. Masih ada 2 menu utama berikutnya yang bakal gue cobain. Kita coba aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada sop iga sapi dengan harga 31.900 di ojek online. Mungkin harganya sekitar 25-an kali ya. Oke, pas gue lihat di sini ada 3 potong iga gitu ya, yang lumayan besar ukurannya. Boleh lah. Ada potongan tomat juga, terus ada irisan daun bawang. Dari aromanya sih aroma sop daging pada umumnya ya. Dengan segala komentar buruknya yang katanya rasanya aneh lah apa segala macam, gue cobain. Yuk, seruput dulu muntah belakangan guys. Yuk, mari. Rasa kaldu sapi lah, be aja kata gue. Apa lidah gue yang sudah downgrade ya? Kagak sih, biasa aja beneran dah. Ya skuy. Paduan kaldu sapinya, bawang-bawangannya, terus seasoningnya gitu loh. Menurut gue kayak standar aja gitu coy, nggak ada yang kayak aneh dan tidak termakan sih. Dagingnya juga empuk, gampang banget ngunyahnya gitu loh. Cuma menurut gua kurang jeruk juga nih. Kayaknya kalau pakai jeruk lebih mantep ya. Tapi kita dapat sambal di sini, coba gua sambelin deh. Sambelin ya sesendoknya dulu. Coba gua seruput. Jadi kayak kuah baso. Rasanya sumpah kayak kuah baso. Anjir, ini ditaruh baso jadi nih. Ada taburan seledrinya juga yang cukup ngasih aroma ya. Seperti biasa, daun sop lah disebutnya, daun sop, ada seledri. Cuma kalau yang dikasih peresan jeruk lebih mantap sih kalau menurut gue pribadi. Tapi gue tidak menemukan yang set sampai ke detik ini gitu loh. Karena menurut gue dengan harga segini, porsinya masih masuk dengan 3 potong iga yang tidak dominan di tulang, tapi daging lebih banyak di daging. Terus juga kuahnya memang kelihatan kuah yang keruh gini dia ya. Kuahnya kelihatan keruh dan juga ada, menurut gue rasanya normal aja. Gak ada yang aneh dari rasanya. Seasoningnya juga pas. Bumbunya kayak rasa bawang, kaldu sapinya semuanya menurut gua kayak standar aja. Belum ada yang bisa bikin gua huwe-huwe sampai detik ini ya, sampai ke sop ini. Tapi kita masih ada menu berikutnya. Kita cobain aja ke tongsengnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada tongseng daging spesial. Ini harganya 36.900 di ojek online. Spesial tuh dapatnya apa? Dapat tongseng, dapat kerupuk ya kan? Terus habis itu dapat tomat, ada tomat. Tomatnya disebut. Tomat tuh yang biasa ada di tongseng kagak sih? Terus ada tomat, kol, sama box. Kan tongseng itu di dalamnya sudah berkesatuan dengan kol dan tomat. Apa yang lu tulis lagi seolah-olah itu bonus? Berarti kalau tidak beli yang spesial nggak dapat tomat sama kol. Terus dapat box, tapi di sini bukan box ya, maksudnya bowl kali ya. Oke, yang gue bingung di sini di tongseng malah dapat jeruk nipis. Kenapa tadi di sop tidak ada? Ini bukan buat sop ya guys ya. Ini ada di kemasannya tongseng. Kalau dilihat ya, katanya tongsengnya kan hambar, pucet lah segala macam dari komen-komennya ya. Katanya tongseng supaya kolesterol naik. Tapi gue lihat di sini kayak butek-butek aja dan kental gitu loh. Kalau gue lihat dari isiannya sih dagingnya lumayan banyak buat harga segini.
Tuh, potongan dagingnya banyak, terus habis itu lengkap dengan irisan kolnya, terus habis potongan kolnya, terus habis itu juga ada tomat hijau. Gue lihat di sini ya. Kuahnya kental nih. Ini dapetnya tapi dia kerupuk bawang ya. Biasanya kalau nggak salah mungkin nggak sih? Kalau nggak salah ya. Dia dapetnya kerupuk bawang di sini. Kerupuk dulu dah buat pemanasan. Kerupuk bawang. Rasa nasi berkatnya kenceng banget kalau kerupuk bawang. Oke, gue cobain aja tongsengnya ya. Tongseng sehat. Oh, dia udah nggak mau sehat sekarang ya. Semenjak dikritik, alasan aja dia sebenarnya. Yogs, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau menurut gue ini keasinan. By the way guys, gue suka banget makanan asin dan tingkat asin gue lumayan yang tolerannya lumayan tinggi, tapi menurut gue ini keasinan. Tapi ini nggak bisa dibilang tongseng sehat sih. Manis dari kecapnya, perpaduan bawang-bawangannya itu ada gitu loh. Biasanya ke tongseng tuh pakai sih kemiri, ketumbar gitu ya. Ini bumbunya kayak bumbu tongseng pada seharusnya sih menurut gue. Jadi nggak yang sampai tongseng sehat deh, cuman menurut gue asinnya aja yang kayak cukup mengganggu. Coba gue makan sama dagingnya ya. Ini dia bukan tongseng kambing. Walaupun sebenarnya ada menu tongseng kambingnya, cuman lagi out of stock. Jadi gue pesen yang tongseng sapi. Yuk, skuy. B aja kata gue mah. Orang-orang pada lebay. Biasa aja. Iya, kalau buat gue sih kayak keasinan dikit doang. Bisa lebih dikontrol lagi minyaknya. Udah itu aja sih. Tapi overall nggak set lah. Nggak kayak yang di komen kalau kata gue. Cuman berminyak aja nih. Coba kali ya. Di sini gue udah pesen minuman juga untuk penetral minyaknya mungkin ya. Jadi gue di sini udah pesen ada es jeruk. Kita cobain es jeruk. Nah, di sini gue udah pesen, namanya bukan es jeruk kok, di sini dia bilangnya jeruk dingin. Jeruk dingin 13.000. Beneran dingin nyampe rumah gue tanpa es. Dan kelihatan ini gue kira nutrisari. Biasanya set food itu kan suka ngirimin nutrisari ya. Tapi ada bulir jeruknya coy. Tidak ada kotoran-kotoran gak jelas. Kita cobain aja. Yuk, bismillah. Real jeruk, cuma agak kebanyakan gula aja. Jadi lumayan manis. Tapi ya udahlah. Yang penting real jeruk. Gak nutrisari. Overall dari yang gue coba, memang usaha ini masih ada beberapa minus. Tapi gue melihat adanya usaha untuk berubah gitu loh dari kritikan-kritikan yang ada. Oke, mungkin banyak dari kalian yang kecewa kayak anjir, kagak hue-hue nih orang. Yang mau gue hue-hue, silahkan kirim rekomendasi set food kalian atau kalian yang udah pernah punya pengalaman di suatu tempat yang set food dan punya ratingnya rendah. Mostly komennya jelek-jelek. Kirim aja ke email gue di @mamangkuliner.business@gmail.com. Nanti gue bakal kurasi dan gue bakal kontenin rekomendasi kalian. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Saya Hanif, pamit undur diri. Bye.